Tiba-tiba saya ngeliat di pundaknya Pak D ini itu ada nenek-nenek tapi badannya hijau. Jadi itu adalah bentukan dari buto hijau asli yang bentuk besarnya itu ada di belakang rumah. Terus penyebabnya dari mana, Pak? Ada di pasar. Jadi Pak D itu dapat serangan dari orang yang memang tidak suka itu meletakkan buburnya di pasar. Nah, kalau kemarin-kemarin di channel kita cerita-ceritanya lebih ke arah pesugihan ya. Pesugihan, terus apalagi buto hijau yang menagih janji dan lain-lain. Dan ini frekuensinya hampir sama, Bu. Sama yang gue temuin di Thailand, yaitu frekuensi dari fake god. Dan Mang tim fotografi hantu Indonesia di penelusuran kita kemarin menangkap penampakan anak buto di fotonya. Dan juga banyak foto-foto lainnya, Bu, ya, di penelusuran itu. Jelas banget. Jadi dari cerita Master Stu ini, buto hijau bisa diminta untuk melakukan santet juga ya. Segala ya, apapun. Lapak tempe itu ramai pembeli sejak lama. Namun persaingan usaha membuat iri di dada. Di malam sunyi, dirapal mantra kelam durjana. Sosok buto hijau dipanggil dari gelapnya rimba demi mengirimkan gangguan kepada pesaing usaha yang meneror dagangan hingga menyerang keluarga. Ngerinya gangguan goib persaingan pasar ini ternyata diakibatkan oleh sebuah santet yang disebut santet buto ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo sobat malam mencekam yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Rezekinya melimpah dan usahanya lancar semua. Amin ya Allah. Sobat, hari ini ada yang istimewa. Di malam mencekam ada 3 narasumber. 3 orang nih. Rame. Pasti udah tahu ya. Yang sudah kenal pasti sudah kenal nih. Yang belum tahu pasti sudah tahu juga pastinya. Pernah tampil di malam mencekam. Ada Mas Ciro. Halo sobat malam mencekam, apa kabar? Mas Bow. Halo, salam kenal yang belum kenal. Dan yang ini baru nih yang tengah. Namanya Mas Restu. Ya. Halo semua. Jadi mereka bertiga ini mau cerita-cerita katanya di malam mencekam tentang sebuah kisah dan pengalaman dari Mas Restu yang mengalami sebuah fenomena atau apa ya. Pokoknya serem lah begitu. Kepulangannya dari berjalan-jalan dari gunung ya. Ada namanya santet buto ijo. Wah, serem ya. Ada yang pernah dengar santet buto ijo? Komen ya di bawah. Nah, Mas Restu ini mendapati Pak D-nya diserang atau diteror oleh santet buto ijo. Ini benar-benar terjadi loh. Dan katanya mitosnya itu buto ijo yang ada di cerita anak-anak ya. Timun Mas. Itu hubungannya. Nah, nanti Mas Bow dan Mas Jiro akan menerangkan dan menelusuri kejadian yang menimpa Mas Restu. Wah, gitu nih, serem. Dan saatnya kita ngobrol-ngobrol dengan mereka nih yang gagah-gagah. Oke, Mas Bow. Apa nih kira-kira cerita seru, pengalaman seru hari ini nih? Jadi hari ini sebenarnya kita membawa kisah perjalanan dari tim Sarang Demit. Yang dimana Sarang Demit sendiri adalah salah satu channel YouTube yang memang bertujuan untuk mencari sebuah kisah-kisah perdemitan di Indonesia. Dan kita memfokuskan kepada salah satu demit yang bisa dibilang dilatar belakangi oleh legenda anak-anak atau dongeng anak-anak. Yang tadi itu ya? Yap, yaitu buto ijo dan timun mas. Timun Mas. Nah, di sini kita itu kan premis dongengnya itu kan adalah sebuah buto ijo itu kan sebuah sosok yang menakutkan. Ya kan, yang dimana dia menculik timun mas dan lain-lainnya. Panjang kalau diceritain lagi. Aku yakin sobat malam mencekam udah pada tahu dongeng tersebut. Nah, tapi yang kita cari, apakah betul sosok buto ijo ini seperti yang ada di legenda-legenda gambarkan? Sosoknya hijau pastinya, karena kalau pink namanya buto pink, ya kan? Buto strawberry. Betul. Kalau dia pakai lipstick, namanya ganti jadi boti hijau. Bisa aja deh. Bisa dong. Nah, dari situ apakah dari perawakannya, dari karakternya yang katanya rata-rata ya, itu tuh nafsunya besar kepada wanita. Nah, dari situ kita
menelusuri apa itu buto ijo, dan setiap narasumber memiliki ternyata cerita yang berbeda-beda tentang buto ijo ini. Ada yang santet buto ijo, ada yang penjaga buto ijo, dan lain-lain. Nah, tapi di kesempatan ini di Malam Mencekam kami membawa restu yang dimana seperti Mang E tadi juga udah ceritakan di awal, menceritakan tentang santet buto ijo. Nah, dari situ mungkin nanti saya dan Jero akan menceritakan perjalanan atau penelusuran kita untuk memvalidasi adakah sosok buto ijo itu dan sebenarnya tujuannya apa Ya. dan lain-lain. Jadi- Gitu Mang E. Mitos ini kita bantah gitu ya. Apa ada atau enggak maksudnya begitu ya? Ada atau enggak, ataupun variasinya tuh seberapa banyak variabelnya Oke. gitu. Sampai katanya ini yang levelnya king gitu ya. Nah, itu dia. Di saat penelusuran kita, ternyata kita bukan menemukan sosok jin buto ijo, tetapi ternyata buto ijo yang bisa dibilang sudah naik level karena dipuja menjadi sebuah fake god ataupun dewa palsu. Seperti itu Mang Ais. Serem ya. Nah jadi berdua ini melakukan penelusuran. Mas Jero terlibat juga? Iya, kemarin kita melakukan penelusuran bersama tim Sarang Demit di sebuah bangunan terbengkalai. Kita menemukan fakta bahwa ternyata bangunan tersebut pernah dihuni oleh ratusan TKW, tapi dia adalah korban. Pelakunya adalah buto ijo. Dari epos dongeng yang beredar legenda Timun Mas, ini punya satu benang merah yang sama, Bang E. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita sama-sama dengar dulu cerita dari Mas Restu. Ya. Jadi sobat, ternyata santet buto ijo itu bukan isapan jempol ya. Dan merenggut beberapa keturunannya. Sampai habis katanya keturunannya. Nah ini terjadi di keluarganya Mas Restu. Ya, Mas Restu siap nih berbagi kisahnya. siap. Tahun 2022 ya? Iya, perkiraan tahun 2002 yang kemarin ya, 3 tahun yang lalu ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan dulu nih. Mas Bowie ini adalah seorang konten kreator. Dan YouTube-nya boleh diklik di sini ya. Namanya Sarang Demit. Sarang Demit. Mas Jiro adalah seorang konten kreator juga dan seorang penulis. Jadi udah warawiri di, kalau dulu Twitter ya. Kalau sekarang X. Silahkan cari. Jero Point. Mas Jiro adalah seorang sutradara. Waduh. Cewek-cewek seneng nih mas sutradara. Luar biasa. Mas Restu adalah seorang konten kreator juga. Iya. Dan hari ini menjadi narasumber di Malam Mencekam. Kita mulai ya. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Kita simak kisah dari Mas Restu. Sebelum saya memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk tim Malam Mencekam karena saya juga sudah diberikan kesempatan untuk hadir dan menjadi narasumber untuk menceritakan pengalaman saya ketika mendapatkan satu teror, yaitu berupa santet buto ijo, dan juga kepada dua partner saya, Mas Jero dan juga Paul. Terima kasih sudah mendampingi juga. Cerita ini berawal di tahun 2022. Kondisinya di mana saat itu saya baru pulang mendaki dari salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Bismo. Karena saat itu saya hanya beberapa hari di sana, saya langsung pulang ke Cirebon. Perkiraan waktu itu sore, saya datang ke Cirebon itu malam hari. Dan kondisinya waktu pas saya pulang ke rumah itu, rumah saya sedang ada renovasi. Jadi memungkinkan saya tidak bisa tinggal di rumah karena beberapa kamar di rumah saya itu ditempati oleh anggota keluarga saya yang lain. Akhirnya atas izin orang tua saya dan juga izin kepada Pak D Bude saya yang rumahnya itu sebenarnya sebelahan, saya menginap di rumah Pak D dan Bude saya di situ. Saya tuh bilang dulu sama bapak sama ibu saya kan kayak, Pak, kan rumah kan lagi direnov gitu kan, boleh nggak kalau saya tinggal di rumah Pak D Bude dulu untuk sementara waktu. Terus kata bapak, ya udah nggak apa-apa, tinggal aja dulu di situ untuk sementara waktu sampai kamar yang lagi direnovasi itu benar-benar udah siap ditempatkan. Nah setelah itu bapak ngobrol juga nih sama Pak D dan Bude,
Ini si Restu mau nginep dulu di sini sementara waktu karena memang rumahnya lagi direnovasi kamarnya. Terus Pak De Bude ya welcome kan. Mereka ya udah nggak apa-apa, nempatin aja di kamarnya Pak De. Ini baru dibersihin. Saya bawa carrier, bawa barang-barang saya. Akhirnya saya taruh lah di kamar yang memang ditempatkan oleh Pak De. Tapi sebelum itu Bude tuh udah ngebersih-bersihin dulu. Kasurnya udah dibersihin, semuanya udah diangkat-angkatin barangnya Pak De. Dan saya akhirnya nempatin semua barang saya di situ untuk sementara waktu. Malam itu ketika saya sudah menempatkan semua barang-barang saya langsung pergi kamar mandi kan. Saya mau bersih dulu karena habis pulang dari naik gunung, saya mandi gitu. Cuman entah kenapa saya ngerasa malam itu tuh kayak ngerasa ada yang berbeda gitu. Entah karena mungkin saya habis perjalanan jauh dan kondisinya saya juga capek. Jadi ketika ada sesuatu hal yang memang berbeda itu langsung terasa sama saya. Akhirnya saya mandi gitu kan. Pas mandi ya udah selesai udah mandi kayak gitu. Saya langsung membersih semuanya. Saya juga nggak lupa buat wudhu kan, mau sholat isya juga, belum sholat isya. Terus saya balik lagi ke kamar. Kondisinya waktu itu kan saya berada di kamar Pak De. Nah Pak De juga akhirnya menempati kamarnya Bude. Atau enggak dia kadang tidur di depan kamarnya dia sendiri. Jadi kayak ada ruang tamu gitu buat dia tidur gitu kan. Nah malam itu ya udah saya istirahat. Saya mau rebahan. Sambil saya ngeliat juga sosial media, saya baca-baca chat-chatan lain, balas-balesin semuanya. Setelah itu di tengah malam, ya udah waktunya saya mau tidur, saya matiin lampu. Inilah kejadian pertama yang membuat saya aneh. Ketika saya udah mulai tertidur itu, saya udah ngerasa kayak ada sesuatu yang berbeda di kamar itu. Badan saya tuh tiba-tiba kayak ngerasa ketindihan. Mungkin istilah Jawanya ya, atau Cirebonnya mungkin direp-rep ya. Saya direp-rep bener-bener yang badan itu sampai nggak bisa gerak, bener-bener yang kayak kaku banget. Tapi waktu itu saya masih berpikirnya apa karena ini setelah saya perjalanan jauh gitu. Jadi ketika badan saya capek, pikiran juga lagi kalut gitu. Akhirnya ada faktor yang membuat saya itu merasa ketindihan. Entah kenapa saya itu susah banget buat ngebuka mata gitu. Sampai-sampai susah bukanya mata itu saya sampai baca-bacaan doa. Apa sih yang memangnya ada di dalam kamar ini? Kenapa saya bisa sampai ketindihan itu kan? Alhamdulillahnya waktu itu saya bisa ngebuka mata dan posisi kamar kan itu gelap banget. Entah kenapa saya tuh ngeliat ada satu bayangan hitam. Itu lagi berada di pojokan kamar gitu. Jadi kayak di pojokan kamar di belakang pintu dia tuh lagi berdiri. Tapi dia tuh posisinya kayak memang berdiri aja gitu. Saya tidak melihat bentukannya seperti apa, warnanya seperti apa, tubuhnya bagaimana, cuman kayak bayangan hitam aja gitu. Terus saya pikir, ini kayaknya saya kecapean gitu. Akhirnya setelah saya baca-baca doa, segala macam yang saya bisa, tiba-tiba saya terlepas tuh dari ketindihan itu. Dan ketika udah selesai, saya kebangun dan saya berniat diri untuk sholat malam gitu. Pas bangun, saya menyempatkan diri untuk kayaknya saya harus sholat malam deh. Kayaknya mungkin setelah sholat malam saya bisa tenang dan menunggu subuh. Saya buka pintu, pas buka pintu ternyata Pak D itu tidurnya di depan kamar saya. Dia nggak di kamarnya Bude. Tapi pas saya ngeliat Pak D, kok dia tuh kayak lagi orang yang kayak merintih gitu, kayak ngerasa kesakitan gitu. Lah, di Pak D kenapa? Apa Pak D juga ngerasa ketindihan juga? Akhirnya saya bangun lah, tepuk pundaknya. Pak D, kenapa? Pas saya tepuk-tepuk pundaknya, dia tuh kayak kayak gitu. Kayak orang kaget gitu kan, orang dibangunin kaget. Pak D kenapa? Aduh, dia sampai baca istighfar. Astagfirullah. Kenapa Pak D? Enggak apa-apa. Terus, emang Pak D mimpi apa? Enggak apa-apa, enggak mimpi. Ini jam berapa? Saya bilang, oh ini udah jam 3 mau subuh. Oh ya udah, nanti dibangunin ya kalau mau subuh. Ya udah Pak D, saya kamar mandi dulu. Saya masuk kamar mandi tuh. Pas masuk kamar mandi, lihat saya kan mau wudhu kan. Tapi pas saya baru masuk kamar mandi, itu tuh entah kenapa tiba-tiba itu kamar mandi itu bau kayak tanah kuburan gitu kayak. Kok baunya kayak bau tanah kuburan ya? Kayak mikir saya, apa memang tadi habis hujan mungkin kayak
posisi kamar mandi itu kan deket sama kebun gitu, masih banyak pohon-pohon gitu kan. Jadi ketika air mengenai tanah itu, bau tanahnya itu kecium gitu. Saya pikir semalam kayaknya nggak hujan gitu. Ya udah deh, saya nggak memikirkan hal-hal yang menurut saya itu terlalu rumit untuk dipikirkan. Ya udah, saya wudhu, saya balik lagi ke kamar dan akhirnya saya sholat malam. Setelah itu menunggu waktu subuh. Subuhnya itu kan Pak D itu dengan aktivitas seperti biasa. Pak D dan Bude ini adalah pengusaha tempe. Tiap paginya mereka berdua ini selalu pergi ke pasar untuk menjajakan tempe-tempe mereka gitu kan. Tapi yang berangkat cuma Pak D. Budenya yang jaga di rumah, Pak D yang jualan di pasar. Setelah itu aktivitas seperti biasa, tidak ada keanehan apapun. Sampai saya akhirnya menjalankan aktivitas juga. Saya aktif menulis tulisan saya dan menulis pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sampai di waktu siang Pak D akhirnya datang ke rumah. Nah di sini udah mulai kelihatan nih ada sesuatu. Pak D itu kan biasanya kalau misalkan dia pulang itu kan dia langsung nyapa atau entah dia itu lagi meriksa sesuatu di rumah karena dia punya ayam, dia juga meriksa ayamnya atau dia ngobrol-ngobrol sama tetangga. Tapi ini kayak enggak gitu. Dia tuh yang datang dari pasar, taruh motor, taruh dagangannya, itu dia langsung istirahat. Dia langsung tidur di depan kamar biasa. Terus saya kan buka pintu kan, Pak D udah dateng nih, berarti dia udah pulang kerja gitu kan. Ya udahlah, biarin aja, dia lagi istirahat. Dan momen itu saya gunakan untuk coba deh saya cari angin juga keluar. Barangkali saya terlalu kalut sama kejadian semalam, saya ketindihan. Dan saya belum menceritakan hal ini kepada siapapun atas gangguan yang terjadi pada saya gitu. Ya udah, saya ngopi lah, main gitu kan sampai waktu sore. Pas sore itu Bude itu juga udah ngelihat kok Pak D masih tiduran ya. Biasanya itu kita kan kalau pengusaha tempe itu ada waktu-waktu tertentu tuh buat gitu. Ngerebus tempe ya lah, beli kacangnya, ngerebusnya dulu. Terus abis itu ya nanti ya kalau bahasanya tuh ada istilah bahasa ngerebus, abis direbus itu diriak tuh apa ya? Kayak tempe itu disisihkan gitu, terus nanti dirolin tuh kayak yang tempe yang udah direbus, yang nggak ada airnya, dimasukin ke wadah-wadah atau di plastik gitu. Nah itu, terus kalau udah selesai, nanti ditaruh di kray itu apa ya? Kray itu kayak wadah tempe gitu kan. Nah itu buat penyangga biar tempenya itu jadi gitu. Tapi di momen itu saya ngeliat kok Pak D itu sampai jam 3 lebihan kok dia nggak bangun gitu. Mungkin karena capek kali ya, karena mungkin aktivitas di pasar lagi padat apa gimana gitu. Ya akhirnya Bude yang bangunin, bangun. Pas bangun Pak D langsung siap-siap, dia beli kacang dulu di pesanannya, di langganannya. Udah selesai, datang lagi ke rumah. Pas datang lagi ke rumah barulah proses pembuatan tempe itu berlangsung. Dan saat proses pembuatan tempe itu berlangsung, saya memang sudah pulang di rumah Pak D dan saya kembali menjalankan aktivitas saya, yaitu menulis seperti biasa. Saya sempat juga keluar masuk kamar buat ngelihat kondisi Pak D yang apa dia masih kecapean atau gimana. Tapi memang kelihatan banget kecapean, dari wajahnya itu beda gitu. Kayak orang yang bekerja memang capek dan bekerja memang ada sesuatu yang hal lain gitu. Pak D tuh kelihatan kayak lebih pucat, kelihatan lebih nggak banyak ngomong, kelihatan lebih kayak orang tuh udahlah jalanin aja gitu, yang penting kelarin kerjaan ini. Dia ngerebus tempe, udah gitu langsung disisihkan tempenya, terus dirolin. Dan kebetulan Pak D Bude ini kan punya anak ya, dan itu sepupu saya, namanya Anto. Dan Anto ini biasanya sering ngebantu, tapi momen itu mungkin Anto lagi di luar, dia nggak ngebantu Pak D buat ngerolin atau masukin tempe itu ke dalam plastik itu. Pas udah malam gitu, Pak D udah selesai dengan aktivitas dengan tempenya, saya keluar lah buat nyari makan. Tapi yang saya lihat itu Pak D ya masih dengan kondisi yang sama, dia masih lemes gitu kan. Dia cuman bahasa kita itu midang ya, dia tuh kayak berada di depanan rumah nyantai gitu kan, midang kan kalau bahasa Cirebon mungkin ya. Dia midang di depan rumah, dia nyantai, ngopi, ngerokok gitu. Terus saya ngeliat, oh Pak D lagi nyantai. Terus Pak D nyapa, tuh mau kemana? Ini Pak D mau main dulu, sekalian mau nyari makan. Oh ya udah, nanti pulang aja malam-malam ya. Takutnya nanti pintunya dikunci. Karena kan memang saya sudah tinggal di rumahnya Pak D. Dan otomatis saya harus
ikutin rulesnya. Kalau misalkan kunci itu rumah itu dikunci sampai jam berapa, dan saya harus tahu nih malamnya sampai jam berapa. Oh ternyata jam 11 itu harus ada di rumah. Akhirnya setelah saya sebelum jam 11 malam, saya udah ada di rumah dan saya mau beristirahat. Malam itu tuh kamar tuh kayak kamar yang saya tempati itu ya, itu kayak ngerasa dingin padahal kipasnya itu cuman kecil doang. Dan saya pikir nggak ada hawa-hawa setelah hujan, dan kondisi Cirebon itu kan kayak panas gitu kan, tapi kok ngerasa kayak dingin banget. Akhirnya saya lah inisiatif buat ngambil sarung buat kayak kemulan gitu, buat saya bisa ngangetin badan sambil saya main HP. Tengah malam saya matiin lampu mau tidur, tapi entah kenapa tiba-tiba pintu kamar saya itu diketuk dari luaran. Dek dek dek. Kaget, siapa nih malam-malam ngetuk pintu gitu kan. Otomatis karena Pak Ade udah tidur juga kan di depan kamar. Bude juga saya pikir udah tidur. Ya udah deh, saya nyalain lampu, saya buka pintu. Trak. Pas saya buka, itu Bude itu dari depan. Dia bilang kayak gini, "Tuh, kamu dengar suara orang ketawa nggak?" "Hah? Ketawa? Ketawa apa Bude?" "Orang ketawa, nenek-nenek. Tadi Bude barusan mau tidur, ngedenger suara nenek-nenek ketawa. Tapi suaranya itu kayak bener-bener dalam rumah." Dan pikir saya itu, siapa yang ketawa malam-malam? Tetangga nggak mungkin, karena suaranya itu dari dalam rumah kan. Dan Bude lebih memperkuat lagi, "Ya ini kayaknya dari kamar kamu." Wah, saya kan kayak langsung merinding kan gitu. Wah, emang bener ya Bude dari kamar? Iya. Terus saya mikir tuh, di kamar ada suara nenek-nenek ketawa. Siapa ya? Mungkin itu halusinasi aja gitu pikir saya. Ya udah, saya mau lanjut istirahat tidur. Malam itu tuh buat ngehilangin rasa takutnya, Bude itu ternyata baca Al-Quran malam-malam. Dia tuh baca Al-Quran beneran, baca Al-Quran yang dia itu wudu dulu, ke kamar mandi dulu, terus dia balik lagi ke kamar pakai mukena, Al-Quran dibuka, dia buka surat Yasin. Saya tidak tahu definisi ayat yang dibacakan dia itu sampai mana gitu. Tapi saat itu Bude itu lagi di pertengahan surat, dia lagi baca, katanya sih badannya tiba-tiba merinding. Badannya itu dia merinding, hawa kamar tuh langsung dingin, dan gak lama kemudian ngedenger lagi suara nenek-nenek ketawa. Dia langsung nutup Al-Quran, langsung dia taruh, buka kamar, ketuk-ketuk pintu. Itu tuh bukan ketukan yang kayak pertama ya. Ketukan pertama tuh yang kayak santai, tak tak tak. Nah ini ketukan yang kedua itu kayak orang panik, ketakutan, kayak orang yang udah ngerasain, oh ini harus diomongin bener-bener nih. Dak. Wah, kaget dong saya. Saya bangun lagi, pas sarung, terus saya buka pintu. Tak, apa Bude? Tuh ini beneran suara nenek ketawa. Tadi barusan lagi ngaji, nenek-nenek ketawanya kenceng banget. Aduh, siapa ya? Coba deh nanti Bude tak tanya, soalnya Restu tadi mau tidur, udah kelip juga, udah mata udah merem juga, udah yang bener-bener pengen tidur gitu. Coba ya, ini kayaknya ada yang nggak beres gitu. Iya Bude, nanti coba ya gitu. Barangkali memang lagi kecapean aja Bude. Ya udah, akhirnya Bude balik lagi kamar. Setelah itu ya aman lagi gitu, nggak ada kejadian aneh. Tapi saya kan bangun biasanya sebelum subuh kan. Sebelum subuh bangun, rutinitas masih biasa. Saya pengen sholat malam lagi, saya buka pintu. Nah saya tuh ngelihat Pak Ade kan lagi tiduran di depan itu kan. Dia ini ketindihan lagi, tapi ketindihannya tuh lebih parah. Saking parahnya tuh dia tuh kayak orang kayak kejang gitu kayak kayak gitu. Kayak orang kayak lagi dikejar-kejar setan atau orang yang lagi bener-bener ketakutan. Terus saya bangunin lagi kan. Pak Ade, kenapa? Pak Ade, saya terus bilang kayak gitu ke Pak Ade. Terus Pak Ade bangun. Nafasnya dia itu kayak nafas orang yang habis-habis dikejar-kejar setan. Terus saya tanya, Pak Ade mau minum tah? Terus tuh bawain minum dulu ya. Saya bawain minum, terus bangun dia, terus kasih minum. Kenapa Pak Ade? Tadi Pak Ade ngeliat ada sosok gede banget, tapi nggak jelas. Dia itu kayak ngejar-ngejar Pak Ade gitu. Terus saya pikir, Pak Ade kayaknya
kebanyakan ini nih kepikiran gitu kan, takut sendiri gitu jadinya. Terus Pak Ade, enggak ini beneran. Oh ya udah Pak Ade, siap-siap mau subuhan aja, soalnya bentar lagi mau subuh. Setelah itu akhirnya saya balik lagi ke kamar. Pas balik ke kamar, saya sholat malam seperti biasa sebelum menjelang subuh. Udah selesai itu, barulah aktivitas kembali lagi seperti semula. Bude bangun dari kamar. Pas Bude bangun dari kamar, dia ngeliat Pak Ade itu udah ada di tempat pertempean gitu buat nyiapin tempe. Terus Bude kan karena dia ngerasa ada yang janggal ya, dia ceritalah sama Pak Ade. Tadi malam lagi baca Al-Quran, saya ngedenger ada orang ketawa. Terus Pak Ade bilang, ah kamu ini masa iya orang lagi baca Al-Quran diketawain. Ya nggak tahu, tapi itu benar adanya. Terus Pak Ade kan langsung nyambung gitu kan. Tapi 2 hari ini saya juga dapat mimpi aneh sampai-sampai ketindihan. Nah, Risto tuh selalu ngebangunin kalau pas ketindihan. Saya kan ngedenger kan dari pintu, masa dari kamar kan saya ngedengar, saya buka. Ada apa Pak Ade? Ada apa Bude? Pak Ade Bude bilang kan, tuh kamu dari mana sih? Dari gunung, kenapa sih emangnya? Apa ini bawaan dari gunung kamu ya? Gak ada. Orang di gunung tuh aman-aman aja kemarin tuh. Tapi kenapa ya? Ya udah deh, biarin. Karena mikirnya itu hal yang dibawa dari gunung kan. Tapi ya udah, Pak De sama Bude lanjut lagi tuh. Dia ngejalanin aktivitas seperti biasa, nyiapin tempe buat ke pasar. Nah ini sudah mulai ada kejadian-kejadian yang janggal. Dimana ketika Pak D ini berada di pasar, dia kan setiap pengusaha itu kan punya langganan ya. Punya pembeli yang udah pasti ngebeli gitu kan. Tapi Pak D tuh ngerasa kalau hari itu tuh dia itu banyak pelanggan yang kayak nggak ngelihat tempat dia berjualan. Kayak ngerasa ditutupin gitu kan. Akhirnya setelah itu Pak D ya udah dengan seadanya dia balik lagi ke rumah tapi dengan tempe yang masih ada beberapa. Biasanya itu kan dia kalau ke pasar itu tempe selalu habis kan. Tapi ini masih ada beberapa sisa yang menurut saya itu kayak gak make sense. Kok Pak D itu kan punya banyak langganan. Gak mungkin kan tempenya gak habis gitu kan. Tapi pikir saya mungkin lagi belum larisnya aja gitu. Ya udah Pak D itu tempenya itu ditaruh lagi di tray atau tempat-tempat tempe. Dia diletakin lagi. Terus dia istirahat di situ. Ya karena Pak D istirahat, ya udah saya cuma lihat, oh Pak D lagi istirahat, saya balik ke kamar. Sorenya, seperti biasa, Pak D itu kan dia mau ngerjain itu lagi kan, pembuatan tempe lagi. Tapi di sini nih saya tuh ngelihat sesuatu yang benar-benar jelas. Karena entah kenapa hal yang mungkin saya itu nggak bisa ngelihat itu tiba-tiba saya diperlihatkan. Jadi Pak D itu kan lagi ngerolin, dia lagi masukin tempe ke dalam plastik. Itu tiba-tiba saya ngelihat di pundaknya Pak D ini itu ada nenek-nenek, bentukannya tuh kurus, tapi badannya hijau, rambutnya itu panjang. Nah mulutnya itu lebar, lagi gerogotin kepalanya Pak D. Itu jelas banget. Saya ngelihat kayak ini beneran ya. Itu tuh lagi gerogotin kayak satu di sini gerogot krot. Nggak mungkin lah. Saya akhirnya masuk lagi ke kamar. Terus saya mikir, lah siapa ya? Tapi bentukannya nenek-nenek. Tapi kemarin itu ngedengar suara ketawa nenek-nenek. Akhirnya pas saya keluar lagi, udah gak ada. Saya ngeliat Pak D udah lagi ngerolin tempe lagi. Tapi dia ini sambil megangin kepala gitu. Kayak abis kesakitan gitu, kayak entah itu kenapa dia sambil megangin kepala gitu kan. Terus ya udah, Pak D kelarin tuh semuanya. Kerjaan dikelarin, sampai pas malamnya Pak D mau istirahat. Pas Pak D mau istirahat, badan dia tuh tiba-tiba kayak anget. Entah itu karena demam atau apa, itu tuh sampai menggigil. Terus Bude itu kan ngedenger kan suara menggigilnya itu kan. Dia keluar tuh dari kamar. Napa sih mas, napa? Kayak gitu. Terus dia ngetuk pintu saya. Tok. Tuh
keluar tuh. Saya keluar dari kamar. Nah Bude, Pak Demu lihat. Dia menggigil. Coba kamu periksa, badannya demam nggak? Saya periksakan. Pak periksa semuanya. Itu badannya tuh demam. Bener-bener yang badannya tuh hangat semua. Terus dia tuh mukanya udah pucat banget. Terus tuh dia sambil megangin kepala kayak sakit gitu kan. Ya udah, akhirnya malam itu kita mau istirahat tuh. Tapi pas saya lagi istirahat, saya tuh bener-bener yang diganggu jelas banget. Saya langsung istirahat lagi seperti biasa. Saya matiin lampu dan di belakang pintu kamar saya itu kan, kamar Pak D itu kan ada cantolan baju gitu kan. Saya biasa kalau misalkan itu naruh baju-baju di situ kan. Terus akhirnya saya tidur lah, mau istirahat. Tapi tak kenapa saya tuh kayak gak bisa tidur gitu. Kayak ada sesuatu yang mantau. Kalau misalkan kita itu pengen tidur terus sudah mulai menjamin mata gitu, udah mulai merem. Tiba-tiba kayak, kayaknya ada yang ngeliatin nih dari pojokan. Saya ngerasain hal itu. Pas saya bangun, itu tuh tiba-tiba cantolan bajunya itu jatuh ke bawah. Saya pikir kena angin nih, atau karena memang pas ngegerakin pintu atau bagaimana itu jatuh gitu kan bajunya. Tapi nggak lama kemudian baju jatuh itu kayak ngebentuk orang, perlahan-lahan ngebentuk. Pas ngebentuk orang, tiba-tiba saya ngeliat jelas sosok nenek-nenek, yang nenek-neneknya itu sama bentukannya yang lagi ngegeledotin di pundaknya Pak D. Terus saya buru-buru nyalahin HP flash gitu, langsung ke arah baju itu, terus tiba-tiba baju jatuh, brak, itu di depan saya. Ini sih beneran ada yang ganggu gitu. Beneran saya ngerasa ini bukan halusinasi, bukan ketakutan saya, bukan ketakutan Pak D, dan juga bukan ketakutan Bude juga. Tapi emang bener-bener ada sesuatu yang memang terjadi di kamar ini, bahkan rumah ini. Akhirnya malam itu saya gak tidur sampai subuh. Dan pas subuh, Pak D sama Bude bangun, mereka ngelihat tempe yang baru di beberapa hari dia ini cetak gitu kan, beberapa hari dia buat, itu tiba-tiba membusuk semua. Terus ada beberapa titik di tempe itu tuh ada belatungnya di atasnya. Wah, ini gak make sense nih. Pak Ade sama Bude bilang, ini kenapa? Kok tempenya udah pada kayak gini semua? Emang ada yang salah ya sama air kita? Emangnya ada yang salah ya sama kita buat kemarin? Tuh, coba tanya bapak tuh, ini kenapa? Ya juga ya, saya harus tanya ke bapak saya. Karena bapak saya ngerti. Karena bapak saya tahu kalau ini kejadian yang memang bener-bener di luar dari kapasitas kita semua. Bapak memang sensitif terhadap hal goib. Iya. Karena Pak D dan Bude itu udah mengarah ke bapak saya, dan bapak saya itu kebetulan dia sensitif dengan hal yang seperti itu. Mau gak mau, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak D dan Bude dan juga atas persetujuan saya itu bilang ke bapak, pagi itu tuh kita rembukan lah, ngobrol. Ini udah gak make sense. Pak D bilang, saya beberapa hari ini diganggu, saya beberapa hari kayak gini. Bude juga bilang kayak gini, tempe udah pada kayak gini semua. Ini kayaknya gak make sense banget. Terus bapak kayak bilang, oh ya udah, nanti tak periksa gitu malamnya. Kenapa dia malam itu gak mau periksa? Karena bapak mau ngecek dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah itu sendiri. Gak yang langsung ujuk-ujuk langsung diselesaikan juga. Dia ingin tahu, ingin menerawang, ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Tapi momennya saat itu juga Pak Ade itu ambruk. Maksudnya ambruk di sini, dia itu benar-benar kesakitan. Dia itu sakit, badannya tiba-tiba melemah. Pak Ade sama Bude itu ya udah kita bawa ke rumah sakit dulu. Kita bawa ke kayak puskesmas gitu, bawa klinik gitu untuk dilihat ini kenapa kok ada kayak gini. Bude bilang kalau sebenarnya itu tuh cuman kayak ini aja, kayak sakit aja gitu, sakit biasa, nggak ada sakit spesifik yang menggambarkan kalau dia ini sakit seperti ini. Malamnya itu bapak datang ke rumahnya Bude. Pas bapak datang, dia masuk ke rumah, baru tuh dia ngerasain hawanya. Bapak kan ngerti kayak gitu. Dia ngerasain feelsnya, dia ngerasain vibesnya seperti apa. Pas dia ngerasain, bapak langsung bilang ke Bude, ada orang yang pengen satu, ngehancurin usaha Pak D. Yang kedua, pengen ngehancurin keluarga ini. Yang ketiga, rumah ini pengen dibuat hancur sehancur-hancurnya. Jadi otomatis ini ada kiriman santet.
Bude yang ngedengar itu kayak, astagfirullah, berarti ada orang yang selama ini gak suka sama keluarga kita gitu kan. Iya. Dan bapak itu diberi kesempatan kan masuk ke kamar, dia ngoreksi kamar-kamar. Dan ternyata dia ngoreksi ke kamar yang saya tempati. Terus bapak langsung nembak ke saya. Tuh, kamu tinggal di kamar ini kan? Iya pak. Kamu rasain apa aja? Barulah saya mau membuka cerita. Sebenarnya saya kan tidak mau membuka cerita kan, karena menurut saya belum ada urgensi yang mengarah ke situ. Tapi akhirnya saya buka cerita. Semenjak saya tinggal di kamar ini, saya ngerasain banyak gangguan. Seperti saya ngerasa ketindihan, terus saya ngelihat ada nenek-nenek yang berada di pundaknya Pak D ngegrogotin kepalanya. Terus saya ngelihat juga ada sosok nenek-nenek yang ganggu saya. Saya ceritain detailnya semua kepada Bapak. Bapak bilang, nenek-nenek yang ngegrogotin kepalanya Pak D itu sebenarnya bukan nenek-nenek. Dia itu adalah bentukan lain dari santet kiriman orang lain yang bentukan aslinya ada di belakang rumah. Hah? Belakang rumah gitu kan? Saya bilang, hah, belakang rumah? Iya, bentukannya itu buto ijo. Jadi bentukan dari nenek-nenek itu yang badannya hijau semua itu adalah bentukan dari buto ijo asli yang bentuk besarnya itu ada di belakang rumah. Dia itu ternyata mendiami di belakang itu, dan untuk menyerang Pak D dan Bude dan memang yang ada di situ, dia mengganti bentuknya nenek-nenek dengan badan yang kurus dan tubuh berwarna hijau. Nah di situ Bapak juga menceritakan lagi, kenapa kamu diganggu? Karena buhulnya ada di dalam kamar. Waduh, pantesan saya diganggu kan. Saya nggak tahu apa-apa diganggu. Terus penyebabnya dari mana Pak? Ada di pasar. Jadi Pak D itu dapat serangan dari orang yang memang tidak suka, entah itu pengusaha atau bagaimana, yang tidak menyukai dari usahanya Pak D, itu meletakkan buhulnya di pasar, di tempatnya Pak D. Lalu buhul itu juga diletakkan lain di tempatnya kamar ini, di kamarnya Pak D, agar setelah usahanya rusak, keluarganya juga akan dirusak oleh mereka yang memang ingin menghancurkan keluarga Pak D. Terus gimana Pak caranya? Besok pagi nanti ada Anto kan anaknya Pak D kan. Nanti Anto ambil buhul itu dan Bapak ambil buhul yang ada di kamar ini. Ya udah, malam itu kita ya semua udah rembukan semua, dan untuk mencegah hal yang sedemikian rupa terjadi, Pak D itu ya diistirahatkan di kamarnya Bude, dan orang-orang yang memang masih punya kapasitas untuk membantu, mereka mengazani tiap-tiap ruangan kecuali kamar mandi. Jadi kamarnya Bude diazani, kamar saya diazani, ruang tamu semuanya diazani untuk mencegah serangan itu balik lagi. Hal itu ternyata solutif. Jadi ternyata hal itu tuh bisa bikin meredakan hal-hal gangguan-gangguan yang selama ini terjadi sama kita semua gitu. Sampai di pagi harinya ketika Anto disuruh ke pasar buat ngambil buhul itu, dan ternyata buhulnya itu berada di kantong kresek warna hitam, dan ketika dibawa di dalamnya itu ada bukusan pocongan yang di dalamnya itu ada tulang belulang sama tanah. Lengkap ada beberapa bunga juga yang sudah mati gitu. Dan Bapak juga ngambil buhul yang ada di dalam kamarnya Pak D yang ditempati oleh saya. Nah proses ngambilnya gimana? Ketika Bapak itu ngambil, semua anggota keluarga itu berada di luar. Dia fokus di dalam kamar itu sendiri, dan bentukan buhulnya itu hanya Bapak yang tahu. Dan ketika itu Bapak bakar juga bersamaan dengan buhul yang pertama. Sejak pengambilan buhul itu, Pak D yang memang dia ini sakit-sakitan perlahan-lahan pulih gitu kan. Tapi yang dia ini nggak pulih langsung brek sembuh, nggak. Dia perlahan-lahan pulih. Yang dari lemas dia sedikit agak segeran dikit. Dan Bapak juga menyarankan untuk kayak ngadain pengajian lah di rumahnya buat menjaga lagi rumahnya dari serangan-serangan gaib seperti itu. Karena orang yang menjadi pengusaha itu rentan akan serangan-serangan seperti itu kan. Apalagi ketika usahanya berada di atas atau ketika usahanya lagi laris kan. Dan momentumnya ketika usaha Pak D lagi laris, dia mendapatkan serangan seperti itu untuk apa? Untuk supaya Pak D usahanya hancur, keluarganya juga hancur. Dan Bapak juga memberitahu kalau
sosok nenek-nenek itu adalah bentukan lain dari sosok buto ijo yang ternyata dikirim oleh pengirim itu, yaitu berbentuk santet buto ijo yang bentukannya ada di belakang rumah. Bentukan yang belakang rumah tuh maksudnya gimana? Dia ada di belakang rumah? Iya, jadi bentukan aslinya buto ijo yang besar yang kita tahu, yang kita kenal sebagai buto ijo, itu bentukannya yang aslinya itu ada di luar. Jadi yang memang sosok nenek-nenek itu adalah bentukan lain dari buto ijo itu sendiri. Kayak ekstensi energi. Betul. Setelah kita tahu ya, Bapak pagerin rumahnya dengan pagar-pagar gaib gitu kan, dengan beberapa doa-doa juga agar rumah Pak D, usaha Pak D, dan kesehatan semua keluarga diberikan kenyamanan dan kelancaran semuanya. Kejadian itu setelah Mas Restu datang atau memang sebelumnya sudah terjadi di rumah itu? Oke, sebelumnya itu sudah terjadi, cuman dengan eskalasi yang belum cepat, jadi masih melambat. Jadi secara bertahap, jadi nggak langsung dor gitu kan. Jadi ada stage per stage-nya gitu, yaitu dengan Pak Ade yang ngalamin ketindihan, baru saya, dan juga Pak Ade yang mengalami hal-hal lebih dari saya gitu. Jadi sebenarnya itu buhul yang memang diletakkan di pasar itu sudah ada, dan yang kedua itu buhulnya diletakkan juga di dalam kamar. Dan kebetulan sebelum saya datang di situ buhulnya sudah ada, dan Pak D yang lebih dulu menempati. Ketika saya pulang dari gunung itu, saya pulang ke Cirebon, saya menempati itu, saya juga mendapatkan teror yang sama karena saya menempati kamar yang di dalamnya itu ada buhulnya. Semakin intens setelah Mas Restu datang ya, nginep di situ. Betul. Buhulnya apa tadi? Bentukan itu kayak pocongan gitu, kayak pocongan Yang satu lagi di Bapak itu? Ya sama, itu bentukan pocongan. Sama juga. Tapi tidak di diperjelas, karena kan yang waktu itu Bapak yang ngambil dan anggota keluarga, ya udah ini kirimannya dari sini, kita nggak bisa menyebutkan namanya gitu. Karena mungkin kita juga tahu lah, kayak hal jahat dilawan dengan hal jahat juga tidak baik. Jadi cukuplah nanti karma yang mereka dapatkan gitu. Pak Ade sekarang sehat tapi ya? Iya, alhamdulillah. Nah, mengenai cerita saya ini diceritakan juga kepada Bow, karena dia juga penasaran nih dengan hal-hal gaib, apalagi menyangkut buto ijo. Oh jadi diceritakan ke Mas Bow Iya, diceritakan juga. tentang buto ijo ini. Betul. Gimana Mas Bow? Sebenarnya sih belum lengkap ya. Lengkapnya tuh tadi, baru dengerinnya tadi. Tapi udahlah, ceritainnya nanti aja di MM lengkapnya gitu kan. Tapi memang perjalanan dari Sarang Demit ini kan, untuk di chapter kali ini tuh kita ingin mengkulik buto ijo seperti apa. Nah dari Restu ini variasinya baru lagi nih Mang gitu kan, yang dimana buto ijonya ini dipakai untuk santet. Nah kalau kemarin-kemarin di channel kita cerita-ceritanya lebih ke arah pesugihan ya, pesugihan, terus apalagi buto ijo yang menagih janji dan lain-lain, dan guardian juga kalau nggak salah ya. Nah dari situlah mungkin rasa penasaran kita tuh semakin tinggi, saya dan juga Jero akhirnya memutuskannya untuk melakukan sebuah penelusuran yang katanya di situ sosoknya itu tuh banyak banget entitasnya. Mas Bow tahu dari mana kalau di wilayah itu ada tempat markasnya mereka itu? Kita kan kayak punya pertemanan komunitas horror lovers lah. Nah dia ini nih dari fotografi hantu Indonesia, yang dimana tuh kayak suka foto-fotoin hantu gitulah, tapi by digital foto atau apa, intinya memakai itulah. Nah dari situ dia bilang, Bo, ini ada nih Bo, tempat dia ini dulu tuh bekas gedung asrama TKW, malah sampai masuk berita banyak yang bundir di situ. Nah katanya nih, gue pernah penelusuran ke sana, collab sama Indigo lah gitu kan istilahnya. Berarti udah nggak aktif tuh tempatnya? Tempatnya udah nggak aktif, berapa tahun gitu kan. Nah dari situ katanya di sana lebih banyak sosok cewek, tapi yang nguasain ini buto ijo gitu kan, sosok kuatnya. Lu coba deh ke sana deh. Nah pas banget kan, jadi kayak wah gue juga lagi mau neliti buto ijo nih kayak gimana sih. Ya udah akhirnya kita kesana lah bersama tim Sarang Demit. Nah dari situ gimana aja? Ya sebetulnya kalau penelusuran kita udah sering ya beberapa kali penelusuran, tapi tempat itu dan malam itu rasanya itu beda sama Gue nggak tahu apa yang dilakukan Amai, Hidai dan teman-teman Indigo lainnya di situ ya. Karena ketika kita melakukan penelusuran itu pasti ada something yang dilakukan supaya kita lebih dekat energinya dengan mereka. Dan malam itu gue kerasa banget itu kayak hampir nggak ada batas antara dimensi kita dengan dimensinya
tempat tersebut gitu. Begitu pertama kali gue datang, gue mungkin gak usah ceritain ya penelusurannya seperti apa, kalian bisa nonton aja videonya di Sarang Demit. Tapi gue akan ceritakan point of view gue yang waktu itu gue lebih banyak diam sebenarnya penelusuran itu, karena banyak hal yang gue resapi, karena yang didapat itu ceritanya berlayer, Mang E. Gue dengar pertama dari Bow, tempat itu sebetulnya beberapa bulan sebelum kita datang itu sempat mau disewa sama sebuah company gitu, sebuah perusahaan, tapi baru hitungan hari, 3 hari itu udah cabut lagi, Mang E. Meninggalkan barang-barangnya karena mereka nggak kuat. Awalnya gue emang sehebat apa gangguan di sana sampai mereka kabur meninggalkan barang-barang itu gitu kan. Akhirnya yaudah deh, coba datang ke sana. Datang ke sana itu rasanya pas pertama kali datang kita tuh kayak jadi pusat perhatian. Jadi bangunan itu terdiri dari 2 gedung saling menyambung, 3 lantai, dan itu kayaknya udah lama juga ya di situ ya, karena gua ngelihat konstruksi bangunannya udah lapuk gitu. Dari tahun 2000 kalau nggak salah. Iya. Dibangunnya. Dan kurang terawat menurut gue, Bo. Gitu. Jadi makanya rasanya tuh lebab di situ. Dan pertama kali kita masuk di lantai pertama aja dulu. Di lantai pertama itu tuh itu padat banget sama perempuan. Jadi kalau Mang E masuk ke dalam itu tuh kita ngerasa kayak laki-laki nih. Kita kan semua rata-rata laki-laki ya di sana ya. Perempuannya cuma hitungan jari lah sedikit. Tim perempuan tuh hitungan jari lah di sana. Yang syuting pun kebanyakan laki-laki. Jadi kayak mereka tuh ngeliatin kita tuh kayak, wah ada laki-laki nih gitu. Jadi rasanya tuh nggak nyaman. Waktu itu gue bilang kan sama Bo sama Amai, kita langsung aja ke lantai 2. Lantai pertama biar anak FHI aja sama Hidai gitu kan. Karena rasanya gak nyaman di situ. Jadi kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu pertama kali langsung disambut sama suara perempuan. Suara perempuan. Habis itu kita masuk ke dalam sebuah ruangan di lantai 2 itu. Itu kayak kelelawar. Jarang kelelawar yang gue temukan dia berisik. Di situ dia berisik banget bersuaranya, padahal udah ada cahaya ya, harusnya dia biasa kabur gitu kan. Ini enggak, itu banyak banget di situ. Dan tim kita Amai itu ngelihat ya. Iya, ngelihat ada perempuan nih di belakang kita. Itu bener-bener di situ tuh mereka tuh entitasnya kayak, makanya gue bilang dimensinya agak tipis nih kita sama mereka, karena mereka seaktif itu menunjukkan eksistensinya ke kita ya. Suara, sosok, habis itu gue nggak nyaman, udah deh kita cabut yuk. Bau ngeliat di belakangnya, itu siapa tuh? Padahal nggak ada tim kita di belakang, gitu kan. Udahlah, biarin lah. Terus kita masuk ke ruangan sekat lain, masih di lantai 2. Itu ternyata ada retrokognisi kalau di situ bangsal. Dulunya bangsal perempuan. Kalau itu kayak kamar jenazah, kayak bangsal tapi versi kamar jenazah. Isinya mayat, potong dan pocong-pocong berserakan di situ. Dan konon di tempat itu banyak TKW yang tanpa sebuah alasan yang jelas. Tapi tempat itu kan TKW ilegal ya. Katanya tempat TKW ilegal, tapi banyak juga yang meninggal. Nah gue mempertanyakan dong, meninggal dengan cara apa dan bagaimana bisa? Itu kita telusuri. Sampai di tempat itu tuh ada sebuah toilet yang menurut Amai itu difungsikan sebagai penjara goibnya entity Buto Ijo itu. Dia memasung korban-korbannya di toilet itu gitu kan. Nah, Buto Ijo ini setahu gua itu Buto Ijo itu adalah makhluk entitas yang netral, karena mereka cenderung melakukan sesuatu atau menyakiti manusia karena transaksional, entah itu pesugihan, entah itu perjanjian gitu kan. Dia jadi cenderung jahat karena ada sesuatu pasti yang dilanggar, ada perjanjian. Dan tempat itu tidak mungkin Buto Ijo membuat sebuah penjara gaib dan mendiamin tempat tersebut sampai jadi terbengkalai, membuat siapapun yang menempatnya tidak betah tanpa adanya sesuatu hal di sana. Itu yang telusuri lebih lanjut kemarin. Lantai 2 itu intinya isinya tuh kesedihan, kengerian, cerita orang-orang yang minta tolong, sampai itu kamar jenazah versi gitu di situ bangsal. Versi astral. Jadi banyak potong. Jadi gini Jer, mungkin gue buletin lagi. Jadi kalau katanya Amai sendiri dari hasil vision dan retrokognisinya dia, jadi tempat jenazah-jenazah astral atau roh atau arwah itu adalah sebenarnya arwah-arwah dari tumbal yang telah habis dipakai oleh si Buto Ijo. Seperti itu. Makanya mereka seperti kayak arwah yang disfungsi lah, yang sudah benar-benar bentukannya tuh tulangnya udah
kelihatan dagingnya sedikit-sedikit apa ya. dan merasa tersiksa gitu. Jadi semua arwah-arwah tumbal itu, jadi di lantai 2 itu sebenarnya adalah tempat para arwah itu dikumpulkan dan dibuang oleh si pasukan Buto Ijo ini. Tadinya kita nggak tahu kalau itu pasukan ataupun ada sosok yang besar. Kita belum mengetahuinya Mang Ei. Sampai akhirnya ya udah deh, lantai 2 isinya tuh udah bener-bener istilahnya astral doang nih Bo, sama entitas-entitas pocong nggak jelas dan lain-lain. Ada pocong gancet, ada dan lain-lain, serta tawanan-tawanan yang masih fresh istilahnya gitu ya, yang berada di kamar mandi. Nah, tuh ada gitu tuh. Intinya ini tawanan semua lah gitu kan, pocong-pocong nggak jelas. Yaudah yuk kita ke lantai 3 aja. Nah, pas ke lantai 3 ini, disinilah kita menemukan sosok dan sebuah ritual yang bisa dibilang lumayan di luar konteks pencarian kita. Kita kan awalnya pencariannya adalah Buto Ijo, tapi yang kita temukan di sana adalah lebih ke arah pemujaan iblis. Kenapa? Jadi di dalam asrama ini ataupun gedung ini sebenarnya ada 2 larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama bersiul, yang kedua adalah memakai Baju merah atau warna merah. warna-warna merah. Dan di situ saya nekat dong, ya kan? Ya kebetulan vape saya warna merah, ya kan? Saya nge-vape, terus saya siul-siul aja, ya kan? Tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Ya namanya kan saya kan role-nya juga kalau di penelusuran yang nekat-nekat gitu ya. Nah udah dari situ kok ngerasa kayak ada yang jawab. Dan anehnya Mang E, saya kan selama ini udah sering banget ikut penelusurannya. Saya di dunia perhororan ini konten kreator tuh dari tahun 2018. Saya jarang banget merasakan kalau di penelusuran gitu adanya koneksi karena saya non indigo dan teka banget lah bahasanya gitu Mang E. Tapi di situ pas lagi siul tiba-tiba kayak goyang. Kok gue goyang ya? Aneh nih. Nah, Amai bilang, sok-sokan sih lu gitu kan. Terjadilah bentrokan energi sebenarnya aja. Dan di situ gue langsung bilang, Mai, di belakang lu tepatnya di ujung sana itu ada kayak sosok yang merah, nggak kelihatan mukanya seperti apa gitu, tapi dia kayak panjang banget merahnya. Itu apa? Amai bilang itu sosok penguasa di sini yang dipanggil sama Bo. Dan dari situ Amai melakukan retrokognisi lagi. Nih ada yang aneh nih Bo. Ini tempat aneh nih. Disitulah Amai ngeliat sebuah retrokognisi. Ternyata banyak orang kayak melingkar gitu. Itu jadi ada salah satu wing ya, jatuhnya wing ya, gedung, sayap gedung yang dimana lah terbuka, terbuka tapi ada atapnya gitu. Di situ ternyata tempat ritual itu dilakukan. Jadi banyak orang, lebih rata-rata cowok, kepala botak, tapi dia melingkar gitu, melingkarnya agak luas di pojok-pojokan karena banyak saking ramainya. Di situ mereka seperti chanting. Chanting itu apa ya? Kayak mantra. Ya kan, mantra tapi dari mungkin kalau pernah nonton Incantation, The Medium, lebih ke arah pakai bahasa-bahasa dari atau apa gitu ya. Tapi mungkin bukan itu. Tapi Amai melihat reproduksi, Bo ini kayak kayak gitu Bo mantranya. Dari situ mereka melakukan ritual pemujaan. So sudah terlihat jelas di sini ada 2 entity yang sebenarnya sama-sama kuat tapi beda konteks. Nah, konteks yang di atas ini yang kenapa sebenarnya nggak boleh dilakukan 2 larangan tadi, ternyata itu adalah yang dilakukan si pemimpin lantai 3 itu, yaitu adalah sosok iblis merah yang dimana mengacunya ke arah aliran Baphomet. Mungkin pernah dengar. Dan kan aliran-aliran satanik banyak ya. Ada yang ke Lucifer, ada yang kemana. Dan inilah kayaknya kalau katanya si Amai, gue nggak mau jawab, tapi ini kayaknya lebih ke arah yang kambing Bo. Yang kambing kita tahu siapa kan. Dan kelompok orang-orang yang petapa itu yang kepalanya pontos mengucapkan mantra seperti yang Bo ceritakan, semua menghadap tembok kayak mengelilingi kita. Dan pada saat dia chantingnya tuh ngomong gitu, itu kakinya, tubuhnya dari bawah naik ke atas itu berubah jadi hijau. Di situ. Dan di situ Mang E, kita lari semua. Kita lari, ini udah nggak bener di sini. Kita turun, kita lari, kita turun tangga. Pas turun tangga, jadi tangga itu kan benar-benar sempit dan terjal ya. Dan pas belokan di ujung sini nih, di sininya nih pas turun kan dia nge-u gitu. Itu tuh ada Buto, anak Buto mungkin sebutnya. Dia kayak berdiri ngeliatin begini. Tapi no way out. Akhirnya udah turun aja, turun terus kita ngelilingin sampai ke lantai bawah. Dan di situ kita ketemu bunker.
ke lantai 1 dulu. Di lantai 1. Heeh. Jadi disclaimer dulu sobat malam mencekam, kalau saya kan tidak peka sama sekali ya. Kalau Jero agak sensitif. Jadi lu yang ngeliat kan tuh Di situ. Amai bilang santai, udah santai. Udah turun. Gue Kalau kayak nggak mau Amai- turun. Bisa lihat Amai. Amai KTJ jelas. 100% ya. Bisa tanah Jawa ya kan. Itu kita udah mau kayak Mike kayak turun, udah nggak apa-apa, turun aja turun. Ya udah turun aja. Jadi bisa dibilang kata Amai, sosok Buto Ijo itu sebenarnya escort kita, menggiring kita. Karena kita sudah ditunggu sama sosok penunggu yang sebenarnya yang terletak di bunker bagian bawah dari gedung tersebut. Dari situ kita ke lantai 1 dulu dan kita menemukan historinya. Ternyata yang di lantai 1 itu Jer. Kan kita ke lantai 1 dulu nih, ya kan? Karena lantai 1 kita skip di awal. Lantai 1 itu adalah tempatnya kalau orang-orang atau warga daerah situ suka digangguin sama yang lantai 1 nih. Jadi lantai 1 itu isinya cewek-cewek semua. Ganjen. Yang dimana sebenarnya jin. Mereka itu adalah jin yang memanipulasi dirinya dia menjadi sosok kunti yang mengganggu dan membisiki para penghuni-penghuni TKW yang sebelumnya di situ yang memiliki beberapa pattern. Patternnya itu apa? Galau, punya permasalahan percintaan, mungkin mentalnya kurang kuat. Seperti itu. Itu yang diganggu dan diajak untuk hidupnya Mang E. Makanya kan pada nggak betah-betah, ataupun tadi yang saya ceritakan 3 hari company baru mau masuk udah pada cabut karena yang ganggu itu tuh di lantai 1. Lantai 1 itu lebih kuat untuk mengganggunya sebenarnya tujuannya. Oke gitu. Ya udah akhirnya kita tahu dari Amai, kita langsung ke bunker. Nah disinilah menurut aku plot twistnya. Di sini kita mencari sebuah sosok Buto Ijo doang. Ternyata yang kita datengin ini adalah bukan tempat sembarangan. Ternyata dari retrokognisinya Amai, tempat ini dulunya adalah rawa, yang dimana sebenarnya rawa ini adalah habitat aslinya dari Buto Ijo. Dan tanah ini sebenarnya adalah tanah wingit, Bo. Lu lihat sampai sekarang, walaupun dijadiin gedung, berfungsi nggak? Nggak kan? Kosong nggak? Kosong. Karena tanah ini tanah wingit. Ya udah, akhirnya Amai membuka komunikasi sama sosok kingnya lah di sana, rajanya. Amai nggak bisa banyak banget ngobrol. Waktu kita terbatas karena energinya luar biasa banget. Karena di situ ternyata kita Amai menemukan sosok king. Dia bilangnya king Buto Ijo. Tapi ini kayaknya bukan king lagi sih. Dia udah naik level. Di situ kita melakukan komunikasi Amai dengan sangat singkat. Dia ini sosoknya hijau pastinya, berbadannya besar, tapi bentukannya agak bagus, bukan kayak Buto Ijo yang buntel banget gitu kan. Kita buntel ya kalau Buto Ijo. Enggak, tapi dia besar, gagah, tak warna hijau besar, tapi anehnya matanya cuma satu Mang E. Matanya cuma satu di dahi dan dia kayak bukan kayak tidur gitu apa sih? Iya. Gitu kan, Sleepy tidak eyes. terbuka gitu. Dan matanya tuh di mana Mang E? Matanya ada di tangannya 2. Yang katanya Amai, mata ini berfungsi untuk melihat lebih dalam lagi potensi si manusia yang dilihat. Potensi untuk apa? Mungkin potensi untuk dia pergunakan. Seperti itu. Nah di situ kita melakukan wawancara Mang E bahwa memang ternyata si Buto Ijo itu atau si sosok ini ternyata sudah melampaui sosok jin. Karena kata Amai frekuensinya udah bukan jin, Bo. Ini udah melebihi jin tapi bukan dewa juga. Nah Amai pernah bilang, gue waktu dulu sama KTJ, gue pernah ke Thailand kan. Ya kan, istilahnya melakukan penelusuran ke sana. Dan ini frekuensinya hampir sama, Bo. Sama yang gue temuin di Thailand, yaitu frekuensi dari fake god atau dewa palsu. Yang dimana dewa palsu itu sebenarnya memiliki tujuan, ya pastinya untuk menggapai umat dong, ya kan, umat-umatnya untuk meminta sesuatu hal-hal yang negatif, entah kekayaan, entah apa, ya sama lah kayak Indonesia, pesugihan, kekuatan, pengasihan, yang istilahnya martabatnya semakin wow gitu kan. Ini sama persis sama yang gue temuin dan powernya kuat kayak gini karena dia punya umat, Bo, ternyata. Dar di situ. Wah ini sih bukan sembarangan Buto Ijo nih Jar, gitu kan. Dari situ kita ngobrol lagi sama sosok ini dan ternyata gue tanya, sejak kapan lu ada di sini? Ternyata dia sudah ada di tempat itu sejak tahun 765. Which is itu udah
era kayaknya Islam udah masuk belum tuh ya? Udah masuk ya. Tapi kan kalau kita lihat dari sejarah dulu kan masih Buddhis dan Hindu ya kan yang awal masuk di Indonesia gitu kan. Nah dari situ benar ternyata yang dilihat dari keseluruhan tanah tersebut memang di tempat itu dulu memang sering sudah diadakan banyak ritual pemujaan di sana dan dia pun memiliki power tersendiri dan tempat itu ternyata adalah kayak tempat transit yang dimana para buto ijo ataupun tangan kakinya dia yang lain untuk menarik para tumbal-tumbal di luar sana di daerah Bekasi ini. Jadi misalkan di jalan mana gitu kan, ada yang kecelakaan, diambil, ditarik. Ada yang pesugihan di mana sudah berjanji, misalkan aku nih Mang ya kan, kontrak pesugihan di sana, saya meninggal, ditarik gitu. Jadi dia tuh kayak markasnya, cabangnya. Yang lain tuh MLM doang gitu, cabang-cabang lain dikumpulkan semuanya di situ Mang Untuk apa? Untuk si dewa palsu ini. Dan terakhir saya tanya tuh ke dia, tapi kamu tidak bisa menggoda manusia-manusia yang beriman. Saya bilang begitu kan. Tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat yang benar-benar bisa dibilang menampar semua umat-umat yang merasa beriman. Yaitu apa Jar? Aku lebih dekat dengan Tuhanmu daripada dirimu. Kira-kira gitu. Itu menampar banget sih. Yang dimana kita ngerasa setiap manusia ya, kita merasa beriman kepada Tuhan. Mungkin kita masih gue muslim, gue merasa gue masih iman gue kuat dengan Allah gitu kan. Tapi itu menampar gue. Dar, iya juga ya. Kenapa orang seperti ini merasa lebih dekat dengan Tuhan? Karena basicnya dia itu bertugas. Menyesatkan manusia. Bertugas untuk menyesatkan manusia. Dan kita manusia yang sok-sok beriman, ternyata masih kurang beriman ketimbang mereka. Disitu kayak aduh ini dalam sih artinya. Dan dari situ akhirnya kita selesai Mang Kita selesaikan karena kita tahu yang kita datangi ini bukan tempat biasa. Ketimbang kita mencari masalah lebih jauh lagi karena kita bawa banyak kru dan banyak lain-lain, sebenarnya pengen lebih jauh lagi kita menggali. Kita akhirnya pulang dengan penuh rasa tanda tanya. Dan gue nanya ke Amai, Mai, lu dapat namanya nggak Mai? Tolong Mai. Bo, source-nya tadi lu nanya, tapi dia nggak mau ngasih tahu sih tadi sih. Tapi intinya ada VV-nya depannya, frak. Nah, nama-nama seperti itu biasanya nama-nama memang dari epos-epos yang kayak Mahabharata gitu-gitu loh, biasanya lo nama-nama yang dari situ loh. Wah, iya benar, tandanya memang dia ini nih mungkin dulu sosok buto yang kalau kita baca dari beberapa epos sudah memang dari zaman-zaman yang Mahabharata dan lain-lain. Ini salah satu mungkin cabang yang di Indonesia or something. Dan terakhir dia bilang, gue tanya kan karena gue penasaran, terus siapa yang ada di lantai 3? Dia teman saya. Tandanya dia berteman dengan iblis. Jadi lantai 3 dan lantai bunker, lantai paling bawah, saling berteman untuk menyesatkan manusia. Betul. So, apa kesimpulannya nih Mang Kesimpulannya sebenarnya banyak banget yang kita ketahui tentang buto ijo. Buto ini nih basicnya sebenarnya benar kata Jero di awal. Mereka adalah makhluk netral yang sebenarnya mereka itu tuh hanya ingin ya mungkin pengen hidup di alam dengan dengan habitatnya mereka yang memang di alam. Tapi dari situ kan manusia yang mengejarnya terlebih dahulu. Manusia yang meminta, manusia yang lain-lain. Akhirnya, manusia memang bodoh ya mungkin. Ya udah deh, gua turutin apa kata lo. Saya cuma menagih janji, gitu kan, dan melaksanakan tugas dari Tuhan. Kenapa saya diciptakan, gitu. Nah, tapi ada juga cerita-cerita yang lain di mana buto ijo adalah sosok yang sebenarnya melindungi. Karena dulunya dia adalah penjaga dari area situ. Banyak banget, ada yang istilahnya bentukannya kayak buaya, mulutnya kayak buaya. Tapi rata-rata mereka sama, berlendir, baunya kayak bau ikan, lebih ke arah situ. Karena emang mereka makhluk rawa ya. Ada ataupun juga kayak swam lah. Tapi yang saya aneh, kok di Amerika ada buto ijo juga, Mang namanya Hulk. Kok bisa sampai sana ya? Punya visa kan? Punya visa kali, bener. Oke, Mang Mang ada yang menarik dari kisah buto ijo itu dan kenapa kita menelusurinya lebih dalam? Karena kita mengenal
Timun Mas itu sebagai dongeng anak. Bagaimana bisa sih cerita anak, dongeng anak itu bisa menjelma menjadi sesuatu yang mengerikan di masa sekarang dan bertahan dengan wujud berbagai macam varian yang menyeramkan. Itu sih sebenarnya yang membuat kita akhirnya menelusuri lebih jauh tentang Buto Ijo ini, bagaimana eposnya dia bertransform ke masa sekarang, sampai kita menemukan banyak cerita-cerita tentang sosok Buto Ijo ini dalam serial yang bisa teman-teman nonton di Sarang Demit. Tapi Bo, ternyata ada juga loh satu film yang juga ngebahas tentang ini, dan dia dengan tegas nih si sineasnya ini nulis di posternya terinspirasi dari legenda Timun Mas kalau nggak salah ya. Itu filmnya Mas Gandhi, judulnya itu apa tuh? Penunggu rumah Buto Ijo. Buto Ijo. Seriusan? Buto Ijo ini bisa mangsa calon santapannya. Kalau emang benar-benar takut. Tunjukkan diri lo! Hilang lo sekarang! Tunjukkan diri lo! Hilang lo sekarang! Nah itu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman dari tim Malam Mencekam menyetujui mungkin bisa dikasih lihat trailernya. Tapi itu yang menarik, dari dongeng anak bisa mentransform menjadi sekarang. Dan kalau teman-teman mau mendengarkan cerita kita ataupun mengunjungi bagaimana penelusuran kita, itu linknya di bawah Mang I. Oke, siap. Jadi ternyata udah dibuatkan film ya? Kayaknya, tapi itu disclaimer, itu bukan film kita. Kita nggak ada kepentingan apapun untuk mempromosikan itu. Tapi karena kita lagi mencari tentang Buto Ijo, ternyata ada juga nih film yang mengangkat bahkan dari legenda dongengnya dengan tegas di posternya. Kebetulan tuh punyanya Mas Gandhi Fernando. Mungkin teman-teman bisa cek aja, cari tahu kalau mau nonton. Jadi emang segitunya cerita Buto Ijo ini udah merakyat di sekitar kita. Banyak variannya Mang Ai, saya juga kaget kemarin. Tapi JR gue curiga sih. Apa? Kenapa cuma Buto Ijo yang ada dongengnya? Kenapa nggak ada kuntilanak? Kenapa nggak ada genderuwo? Apakah karena sosok Buto Ijo ini ternyata memang udah dari zaman dahulu dan ada di epos-epos Mahabharata dan lain-lain? Bisa jadi, tapi jangan salah Bu, genderuwo pun itu juga dari pewayangan loh. Pewayangan, Iya, juga. genderawa gitu. Tandanya chapter kita selanjutnya lebih banyak lagi nih untuk genderuwo. memuat. Kita ajak Mang demit-demit A lain. sih harusnya sih. Iya. Ajak Mang A sih. Iya, Boleh. boleh sih. Boleh juga. Jadi dari cerita Master Stu ini, Buto Ijo bisa diminta untuk melakukan santet juga ya. Ya. Segala ya, apapun. Bahkan ada ajian juga ya, kita kemarin di penelusuran itu nemuin ada ajian Buto Ijo. Betul. Karena yang lu bilang tadi, lu ceritain bahwa orang botak-botak itu tiba-tiba semua jadi hijau kan ya. Kita berpikir apakah ini wujud asli atau wujud sebelum si anak-anak Buto Ijo itu yang ada di sini kali ya. Mereka itu dulunya adalah manusia yang ngelmu. Bisa jadi. But Dan itu masih misteri. iya, dan Mang E, tim fotografi hantu Indonesia di penelusuran kita kemarin menangkap penampakan anak Buto di fotonya. Dan Kita juga tayangkan ya? boleh. Nanti aku kasih Mang E ya. Oke. Dan juga banyak foto-foto lainnya Bu ya di penelusuran itu. Jelas banget. Baik sobat, itu kisah yang menarik sekali. Tahun 2022 Master Stu mengalami kejadian yang luar biasa ya. Hati-hati ya. Jadi untuk sobat juga waspada dengan kisah yang dialami Master Stu. Jangan terjebak di dunia Buto Ijo. Ya dunia Apa seperti gaib itu? lah, kesesatan lah intinya. Ini hasil dari penelusuran itu ya. Ya, walaupun menurut saya banyak ya, aku yakin sobat Malam Mencekam punya lebih banyak lagi nih cerita tentang Buto Ijo dengan daerahnya masing-masing. Karena Buto Ijo ini kayaknya lebih awam banget ya di seluruh Indonesia. Dan versinya tuh banyak banget variannya. Itu sih Mang E, itu yang mau kita kulik. Karena kita yakin nih setiap demit di Indonesia memiliki cerita. Dan cerita itulah yang seru banget kayaknya untuk kita ceritakan. Dan ngerinya banyak variannya ya. Kita nggak bisa tahu ya. Betul. Udah kayak pop ice Mang E. Betul. Banyak variannya. Hijau, merah. Ini jangan-jangan Hulk juga ya?
Itu dia makanya tadi makanya. Tapi ini waktu penelusuran ada videonya kan? Ada makanya. Kita tayangkan juga ya. Boleh. Biar lebih komplit gitu. Baik, Sobat Malam Mencekam, akhirnya sampai kita di ujung pengalaman-pengalaman dari Mas Restu dan penelusuran Mas Bow dan Mas Jero nih. Seru semuanya. Hati-hati, waspada dan jangan terjerat di lembah goib. Ini sangat berbahaya. Dan yang merujuk pada cerita ini ada sebuah film. Apa judulnya tadi? Penunggu Rumah Buto Ijo. Penunggu Rumah Buto Ijo. Yang ganteng-ganteng terima kasih ya. Semangat selalu Bapak-bapak. Makasih Mang makasih. Tunggu juga Sobat Pak Sutradara yang mau bikin film lagi. Aduh. Amin. Mas Restu makasih, sehat selalu. Thank you. Mas Bow, semangat penelusurannya dan channel Sarang Demitnya semakin berkembang. Jangan lupa main-main ya Sobat lupa Malam main-main Mencekam. Tak pernah terlintas di benak Mas Restu, persaingan dagang bisa memanggil makhluk dari kegelapan. Bayangan itu muncul di sudut mata. Bau tanah menyelinap di gelapnya malam. Dan bayangan itu sering kali hadir di dalam mimpi sang Pakde. Ketika ayahnya memastikan bahwa itu bukan sekedar firasat, santet Buto Ijo ditemukan, terikat dalam buhul bersama dengan dendam. Dan ketika api menjadi saksi pemutusan, ikatan buhul itu dibakar bersama doa. Setelah benda itu dimusnahkan, rumah kembali tenang. Dan dari kejadian itu, Mas Restu belajar bahwa dengki yang dipelihara bisa menjelma menjadi malapetaka bagi keluarga. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.